Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Apa kabar semuanya? Ya, saya harap semuanya tetap semangat ya, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini tetap semangat. Oke, jumpa lagi dengan saya Kak Ali Kadir Lubis. Masih di masa pandemi ini, maka kita latihannya tetap dalam mode daring ya. Sehubungan dengan hari ini tepat pada tanggal 30 September 2020, ya sama-sama kita tahu ya, mari kita merenung sejenak, hening cipta sejenak sembari berdoa semoga para pahlawan revolusi kita diampunkan segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan negara kita ini, negara tercinta Indonesia, dapat selamat dari PKI. Ini cipta mulai. Selesai. Oke, baiklah. Berikut akan ada materi dari saya. Pelajari materi-materinya dari video-video yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Ingat tetap jaga kondisinya, ikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Kalau tidak ada perlu, jangan keluaran-keluaran. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat mengikuti materi saya. Semangat. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan saya Kak Ali Kadir Lubis, masih di materi kepramukaan. Kali ini di SKU Pramuka Penggalang itu ada tentang teknik penjernihan air dan penyaringan air ya. Ikuti materi kakak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mulai. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, di SKU Pramuka Penggalang itu tentang teknik penjernihan air dan penyaringan air, itu menjadi salah satu materi yang terdapat dalam SKU Pramuka Penggalang ya, yang harus dikuasai oleh seorang pramuka penggalang. Jadi apa saja kira-kira ketentuan-ketentuan bagi seorang pramuka penggalang, baik itu ramu rakit rap, tentunya berbeda-beda ya. Kita mulai. Ya, syarat yang harus dikuasai oleh pramuka untuk mencapai pramuka penggalang ramu, penggalang rakit maupun penggalang terap ini meliputi ya beberapa hal. Yang pertama, mampu menjelaskan macam jenis penjernihan air. Yang kedua, menjelaskan berbagai teknik penjernihan air ya, mampu. Yang ketiga, dapat melakukan proses penjernihan air secara sederhana. Yang keempat, mampu mensosialisasikan macam dan cara melakukan penjernihan air. Oke, demikianlah beberapa syarat yang harus dikuasai oleh seorang pramuka penggalang. Tentunya berdasarkan tingkatannya ya. Ya, bagaimana dengan calon penggalang ramu? Ya, untuk seorang calon penggalang ramu, maka dia dapat menyebutkan 3 macam jenis penjernihan air. Yang kedua, dapat menyebutkan minimal 5 teknik penyaringan air. Ya, demikian ya untuk seorang calon penggalang ramu. Nah, bagaimana dengan calon penggalang rakit? Tentunya setelah selesai dia di ramunya itu ya, lebih meningkat lagi, yaitu dapat melakukan proses penjernihan air secara sederhana. Ya, naik tingkat dia ya. Naik tingkat lagi untuk calon penggalang terap. Bagaimana untuk calon penggalang terap? Naik lagi ya, meningkat lagi, yaitu pernah menjelaskan 3 macam jenis penjernihan air di depan pasukannya. Yang kedua, pernah menjelaskan 5 dari 11 teknik penyaringan air di depan pasukannya. Ya, jadi itulah dia beberapa syarat-syarat, ketentuan yang harus dikuasai dilakukan oleh seorang
jalur penggalang baik ramu, rakit, dan trap. Ya, kita lanjut. Nah, berikut kita akan mengenal beberapa teknik penjernihan air ya. Apa itu penjernihan air? Penjernihan air itu adalah proses yang dilakukan untuk membuat air dapat digunakan untuk suatu penggunaan tertentu. Misal ya, penggunaan air untuk minum, ya, proses industri, medis ya, untuk medis, kemudian untuk pertanian, kemudian dan lain-lain. Tentunya masing-masing penggunaan tersebut ya memiliki standar dan mutu yang berbeda-beda. Oke, ya. Masih di teknik penjernihan air, apa saja ya? Berikut berbagai teknik penjernihan air. Beberapa aja ya. Yang pertama, penyaringan. Yang kedua, perebusan. Yang ketiga, disinfeksi kimia. Yang keempat, bubuk pemutih. Penggunaan bubuk pemutih ya. Yang kelima, tablet klorin. Yang keenam, filter. Yang ketujuh, desalinasi. Yaitu beberapa teknik penjernihan air ya, ada 7 aja dulu kesempatan kali ini. Apa itu penyaringan? Ya, itu dengan menggunakan berbagai bahan. Misal dari kain, kapas ya, pasir, kerikil, hijau atau bahan lainnya yang dapat sehingga dapat mutu air yang lebih baik. Apa itu perebusan? Ya, yaitu cara penjernihan air dengan cara dipanaskan hingga mendidih. Ya, air dipanaskan hingga mendidih, tentunya ini membunuh bakteri, spora, ova, kista, dan mensterilkan air. Apa maksudnya itu disinfeksi kimia? Yaitu tadi penjernihan air dengan memanfaatkan disinfektan atau bahan kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme. Ya, tadi penjernihan air ini dapat dilakukan pada genangan air atau air dalam sumur dan lain-lain. Berikutnya yang keempat, bubuk pemutih. Yaitu penjernihan air dengan menggunakan bubuk pemutih. Misalnya tawas ya atau kapur ganting. Yang kelima, tablet klorin. Apa itu? Yaitu penjernihan air dengan menggunakan tablet klorin atau kaporit. Ya. Berikutnya filter. Yaitu dengan menggunakan filter air khusus yang dibuat oleh pabrikan tertentu. Ya, buatan pabrik ya. Biasanya contoh di pasaran itu filter keramik, lilin atau UV filter. Yang ketujuh, desalinasi. Ada penjernihan air yang serangkaian metode dan alat khusus yang memanfaatkan pemanasan dengan sinar matahari. Oke, demikian beberapa teknik penjernihan air. Selanjutnya penyaringan air. Apa itu penyaringan air ya? Penyaringan air adalah salah satu metode atau teknik penjernihan air yang sederhana. Penyaringan airnya yang sederhana. Teknik penjernihan air yang sederhana. Beberapa contohnya diantaranya ya. Yang pertama, saringan air katun. Saringan air katunnya berarti pakai kain katun. Yaitu merupakan teknik penyaringan air yang paling sederhana. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Ya. Jadi air keruh itu disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Yaitu bertujuan untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Nah, demikianlah ya. Paling sederhana penyaringan air dengan menggunakan kain katun. Ya. Perhatikan gambar berikut. Ya. Ini air kotor ya, air kotor. Nah, ini kain katun ya. Jadi air kotor itu dituangkan melalui kain katun. Nah, nanti tersaring dia menghasilkan air bersih. Berikutnya masih di penyaringan air ya. Yang kedua, saringan kapas.
saringan kapas ya. Kapas ya. Jadi air disaring dengan kapas yang diletakkan di dasar wadah yang diberi lubang. Nah, seperti itu ya. Kemudian bertujuan untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Perhatikan gambar berikut, ya ini air kotor ya. Jadi ada wadah, kemudian kita letakkan kapas di situ. Kemudian di paling bawah dasar itu ada lubang ya, ada lubangnya, kita beri lubang. Nah, air kotor itu kita masukkan ke wadah yang sudah bersih kapas. Nah, nanti tersaring oleh kapas, keluar melalui lubang, itulah dia air bersih. Ya, yang ketiga, aerasi. Apa itu aerasi? Yaitu proses penjernihan air dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Ya, nah itu dia aerasi. Jadi dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Ya, aerasi ya. Selain itu, partikel mineral yang terlalu dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Oke, perhatikan gambar berikut. Ya. Oke, seperti ini. Dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Ini ya. Ya. Ini air. Perhatikan alat berikut ini, pompa udara. Nah, ya. Udara dimasukkan. Saluran udara ini ya, udara dimasukkan di pompa seperti ini. Nah, nanti airnya di sini ya. Ini udara. Oke. Demikian aerasi. Selanjutnya yang keempat, saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat. Apa itu? Saringan pasir lambat. Saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. Perhatikan gambar, mudah-mudahan sudah lebih jelas ya. Jadi, nah, ini wadahnya, isikan pasir halus, kemudian di bawahnya kerikil kecil, kerikil sedang, kerikil besar ya. Kerikil besar, nah nanti ada lubang di bawah ini. Nah, isikan air keruhnya, nah, nanti akan melalui pasir halus, pasir kerikil, dan seterusnya. Itulah saringan pasir lambat, pakai pasir ya. Yang berikutnya, yang kelima, saringan air sederhana. Saringan air sederhana. Ya, penyaringan air dengan teknik saringan air sederhana, modifikasi dari saringan pasir lambat tadi ya. Modifikasi dari saringan pasir lambat. Ya, tentunya dengan menambahkan beberapa ya. Pada saringan tradisional ini selain menggunakan pasir, kerikil batu dan arang, juga ditambah satu buah lapisan ijuk ya, sapu ijuk, nah, atau dari sabut kelapa ijuk ya, dari sabut kelapa. Nah, itu kita tambah. Ya, perhatikan gambar. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ada pasir tadi, di bawah pasir ada kerikil ya. Pasir kecil-kecil sedang, kemudian arang, kita tambah arang, kemudian hijau sabut kelapa ya. Nah, lubang biasa. Nah, seperti itu. Nah, air keruh di atasnya nanti akan menghasilkan air bersih. Oke, demikian beberapa penyaringan air ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke saja. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian materi kita hari ini. Pelajari ya. Kira-kira ada yang perlu dicatat, silakan diringkas dan dicatat. Kemudian ada yang perlu kita diskusikan, nanti kita diskusikan.
Jadi kakak pada hari ini dari materi yang saya sampaikan tadi, silakan kerjakan atau buat salah satu dari kegiatan yang ada untuk menjadi bahan latihan adik-adik di rumah, bahan tugas adik-adik di rumah. Nanti hasilnya silakan kirimkan kepada kakak ya, baik di grup WA atau bagaimana caranya, terserah. Saya kira itu, tetap semangat untuk berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.